Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Kejubung for Life. Ini kami akan mempresentasikan materi geometri transformasi di bab refleksi. Pertama-tama, next up. Loh, sebelumnya perkenalkan kami stop. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maisla Devi Kurnia Putri dengan NIM digit terakhir 132. Next, untuk rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Burhanin Marifat Bakti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Saya Amelia Esther Lopalan dengan NIM 3 digit terakhir 106. Saya Afisira Zara dengan 3 digit NIM terakhir 148. Dan saya anggota terakhir Selvia Delisha Putri dengan 3 digit terakhir 156. Bisa di next, Ave. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai definisi dari refleksi. Refleksi berarti memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Ini berarti titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Bentuknya sama namun posisinya terbalik. Sifatnya sama seperti simetri lipat. Next. Refleksi dengan sumbu G dinotasikan sebagai Mg. Didefinisikan, 1. MgA sama dengan A jika A elemen G. Dan MgA sama dengan A aksen jika A bukan merupakan elemen dari G. Dan G merupakan sumbu dari A aksen. G disebut dengan sumbu pencerminan. Next. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang teorema 3.1, yaitu tentang refleksi merupakan transformasi. Nah, untuk pembuktian teorema ini kita akan membuktikan dua kasus, yaitu kita membuktikan apakah refleksi itu merupakan subjektif, yang kedua apakah refleksi itu merupakan injektif. Namun sebelum kita membuktikan kedua kasus tersebut, kita akan membahas tentang pembuktian apakah refleksi itu fungsi. Untuk pembuktian yang pertama, terdapat premis yaitu MgA sama dengan A jika A elemen G, MgA sama dengan A jika A bukan elemen G, dan G merupakan sumbu dari A aksen, di mana daerah asal Mg adalah semua bidang V. Untuk premis tambahannya, kita ambil sembarang X elemen V. Oke, kita akan bahas kasus yang pertama di mana X itu elemen V dan X itu elemen G. Nah, akibat dari langkah 1 dan 2, MGX sama dengan X aksen sama dengan X. Dari langkah 3, maka jelas bahwa X aksen sama dengan X, maka tunggal. Untuk kasus yang kedua, di mana X itu elemen V dan X itu bukan dari elemen G. Akibat dari langkah 1 dan 2, MGX sama dengan X aksen. Lalu dari langkah 5, G itu merupakan sumbu dari X aksen. Dan akibat dari langkah 5, G itu tegak lurus dengan ruas X aksen. Dan ada premis tambahannya jika misalkan titik potong garis G dan X aksen adalah O. Nah, akibat dari langkah 6, 7, dan 8 itu, maka XO sama dengan O X aksen. Nah, akibat dari langkah 9, maka jelas bahwa X aksen itu tunggal. Nah, berdasarkan pembuktian ini, maka jelas refleksi itu merupakan suatu fungsi. Next. Baik, mohon maaf, slide yang sebelumnya. Nah, setelah membuktikan berefleksi itu suatu fungsi, maka sekarang kita akan fokus pada apakah refleksi ini bersifat subjektif. Jadi,
pada tabel pembuktian, di mana kita pertama-tama sudah diberikan sebuah premis, di mana premisnya yaitu MGA sama dengan A jika A itu elemen G. Lalu MGA sama dengan A jika A bukan elemen G dan G itu merupakan sumbu AA aksen. Nah, daerah asal MG adalah semua bidang V. Lalu diberikan premis tambahan di mana ambil sembarang X elemen V dan X aksen elemen V. Akibat langkah 1 dan 2, maka X aksen akan sama dengan X. Nah, didapatkan premis tambahan di mana ambil sembarang X aksen itu elemen V dan X aksen bukan elemen G. Akibat langkah 1 dan 4, menjadi X aksen memiliki prapeta, yaitu X. Maka akibat langkah 1 dan 5, MG itu merupakan surjektif. Jadi pembuktian yang tadi itu, maka refleksi merupakan surjektif. Next. Oke. Selanjutnya pada poin 3, kita akan membuktikan apakah refleksi itu bersifat injektif. Nah, untuk membuktikan sifat injektif, di sini diberikan premis bahwa MGA sama dengan A jika A elemen G. Lalu MGA sama dengan A jika A bukan elemen G, dan G itu merupakan sumbu AA aksen, di mana daerah asal MG adalah semua bidang V. Lalu premis tambahannya itu ambil sembarang A, B, elemen V dengan A tidak sama dengan B. Nah, di sini diberikan beberapa kasus, di mana kasus yang pertama A elemen G dan B elemen G. Maka akibat langkah 1 dan 2, MGA sama dengan A dan MGB sama dengan B. Nah, berdasarkan langkah 2, 3, dan 4 yang sudah kita temukan tadi, maka A itu tidak sama dengan B. Lalu kita ke kasus 2, di mana kasus 2, A itu bukan elemen G dan B elemen G. Nah, akibat langkah 1 dan 2, maka MGA sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B. Nah, akibat langkah 2, 6, dan 7, maka A itu tidak sama dengan B. Lalu kita ke kasus 3, di mana A elemen G dan B bukan elemen G. Maka akibat langkah 1 dan 2, seperti tadi, MGA sama dengan A, MGB sama dengan B aksen. Nah, kita kan sudah menemukan langkah 9 dan 10, akibat langkah 2, 9, dan 10, maka A itu tidak sama dengan B. Selanjutnya kita ke kasus yang terakhir, yaitu kasus 4, di mana A bukan elemen G dan B bukan elemen G. Nah, di sini diberikan premis tambahan, di mana andaikan MGA itu sama dengan MGB atau A aksen sama dengan B aksen. Akibat langkah 1 dan 13, maka A aksen itu akan tegak lurus dengan G dan B aksen akan tegak lurus dengan G. Ini kontradiksi dengan definisi ketegaklurusan garis, yaitu terdapat dua garis yang melalui titik A aksen dan tegak lurus terhadap garis G. Maka terbukti karena pengandaian salah dan yang benar adalah A tidak sama dengan B, maka MGA tidak sama dengan MGB. Nah, berdasarkan pembuktian poin 3 ini, maka refleksi ini merupakan injektif. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan poin 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa refleksi itu merupakan suatu transformasi. Next. Maaf, belum on mic, Kak. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema berikutnya, yaitu teorema 3.2, yang mengatakan jika refleksi itu merupakan isometri. Oke, next. Nah, di sini ada tabel pembuktian teorema 3.2 yang pembuktiannya dilakukan dengan menunjukkan bahwa jarak dua titik itu tetap sama setelah direfleksikan terhadap garis G. Nah, untuk langkah pertama, itu kita ambil sembarang titik A, B, A aksen, B aksen pada bidang V. Dengan A aksen sama dengan MGA dan B aksen sama dengan MGB. Nah, artinya kita memilih dua titik sembarang A dan B pada bidang, lalu kita lakukan refleksi terhadap garis G. Nah, hasil refleksi tersebut adalah titik A aksen sebagai bayangan A dan B aksen sebagai bayangan B. Nah, di sini MG menyatakan transformasi refleksi terhadap garis G. Nah, ini merupakan premis awal pembuktian.
Selanjutnya, di langkah kedua, kita tuh ada beberapa kasus ya dalam pembuktian ini. Untuk langkah kedua itu ada kasus 1, di mana A, B itu elemen dari G. Nah, ketika kedua titik A dan B ini terletak pada garis refleksi G, ini kita masuk ke premis tambahannya untuk kasus pertama. Sehingga di langkah ketiga, akibat dari titik A dan B berada tepat pada garis refleksi, maka ketika direfleksikan, titik tersebut itu tidak berpindah posisi. Jadi, bayangan titiknya sama dengan titik asalnya. Sehingga ditemukanlah MGA sama dengan A aksen, sama dengan A, dan MGB sama dengan B aksen sama dengan B. Untuk langkah yang keempat, karena A sama dengan A aksen, dari langkah ketiga dan B sama dengan B aksen, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis A aksen B aksen. Artinya panjangnya itu tetap sama. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus 2, di mana titik A dan berada pada garis G dan titik B itu tidak berada pada garis G. Nah, ini merupakan premis tambahannya untuk kasus kedua. Akibatnya, dari kita temukan pada langkah ke-6, karena titik A tadi berada pada garis refleksi, maka A itu tidak berubah posisinya, sehingga A aksen sama dengan A. Nah, sedangkan titik B itu kan direfleksikan menjadi titik B aksen. Jadi, menggunakan langkah 1 dan langkah 5, maka ditemukanlah langkah 6-nya MGA sama dengan A aksen, sama dengan A, dan MGB sama dengan B aksen. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa melihat ada segitiga A, B, A, B, C, ada segitiga A, B, aksen C juga. Nah, untuk langkah yang ketujuh ini, kita lihat pada segitiga itu, kita bisa melihat bahwa ruas garis AC itu berimpit dengan dirinya sendiri, sehingga panjangnya sama. Dan menemukanlah langkah 7 ini, AC sama dengan AC. Lalu, untuk langkah ke-8, karena kita bisa melihat dari segitiganya, sudut ACB dan sudut ACB aksen itu sama besar, karena kan garis G itu merupakan sumbu simetri, dan keduanya itu membentuk sudut siku-siku terhadap garis G tersebut. Maka, besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACB aksen. Nah, karena garis G itu adalah sumbu simetri, maka titik B dan B aksen itu memiliki jarak yang sama terhadap garis G. Akibatnya, kita temukan pada langkah ke-9 bahwa panjang BC itu sama dengan panjang B aksen C. Nah, dari yang sudah kita ketahui dari langkah 7, 8, 9, di mana AC sama dengan AC, lalu besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACB aksen, dan juga BC sama dengan B aksen C, maka kita akan menemukan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AB aksen C. Karena dari teorema sudut sisi, teorema segitiga kongruen ya. Oke. Nah, dari kekongruenan segitiga tersebut, maka sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut juga akan sama panjang, sehingga diperolehlah pada langkah 11 bahwa AB sama dengan A aksen B. Oke, selanjutnya ada di kasus 3. Nah, pada kasus ketiga ini, kedua titik A dan B itu tidak berada pada garis G. Ini merupakan premis tambahan ya. Nah, berdasarkan langkah 1 dan juga langkah 12, MGA ini sama dengan A aksen dan MGB ini sama dengan B aksen. Artinya, titik A itu direfleksikan menjadi A aksen dan titik B itu direfleksikan menjadi B aksen terhadap garis G. Lalu kita pandang segitiga ACD, ini ada gambar, kita pandang segitiga ACD dan juga segitiga A aksen CD. Kita membandingkan dua segitiga tersebut untuk menunjukkan hubungan antara titik dan juga bayangannya. Nah, kita tahu bahwa CD ini akan sama dengan CD. Karena apa? Karena berimpit. Selanjutnya, sudut ADC itu akan sama dengan sudut A aksen DC. Ini berdasarkan sudut siku-siku. Lalu,
Selanjutnya ada karena garis G itu kan merupakan sumbu simetri ya, maka jarak titik A dan bayangannya A aksen ke garis G itu adalah sama, sehingga AD itu sama dengan A aksen D. Nah, selanjutnya diperoleh dari kongruensi segitiga pada langkah 14 sampai 16, maka muncul segitiga ACD ini kongruen dengan segitiga A aksen C dan juga D. A aksen CD. Next. Lalu kita hmm, salah. Oke, pada langkah ke-18. Nah, kita perhatikan tadi langkah 17 itu menjadi AC sama dengan AC aksen. Setelah itu, berdasarkan angka 18, kita pandang segitiga ABC dan juga segitiga A aksen B aksen C. Nah, ini diperoleh dari, oh nggak jadi. Lalu ini konsep jumlah sudut segitiga juga. Sudut ACB itu sama dengan 90 derajat dikurangi sudut ACD. Ini 90 derajat dikurangi sudut AC aksen D. Ini sama dengan A aksen CD. Ini berdasarkan uh, konsep jumlah sudut segitiga, sudut dalam segitiga. Nah, karena kita di merupakan sumbu simetri, maka BC itu sama dengan B aksen C. Lalu berdasarkan langkah 19 sampai langkah 21 ini, maka diperoleh segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C. Sehingga berdasarkan langkah 21, AB itu sama dengan A aksen B aksen. Jadi berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dari kasus 1 sampai 3 itu disimpulkan bahwa jika A aksen sama dengan MGA, B aksen sama dengan MGB, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setiap refleksi itu merupakan isometri. Next. Next. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan mengenai pencerminan terhadap suatu sumbu Y sama dengan MX. Pada di sini itu diketahui bahwa persamaan garis yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan MX, di mana M-nya itu merupakan gradien garis. Gradien ini juga dapat ditulis sebagai M sama dengan tan alfa. Artinya, alfa ini tuh merupakan sudut yang dibentuk oleh garis Y sama dengan MX terhadap sumbu X positif. Selanjutnya, misalkan ya, terdapat suatu titik B, X, Y pada bidang koordinat. Kita bisa lihat gambar di sini. Jika titik ini tuh kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan MX, maka bayangannya itu dapat kita nyatakan sebagai B aksen, X, dalam kurung X aksen, Y aksen. Dan ini sudut BOX itu sama dengan beta, seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar yang ditampilkan ini, kita dapat melihat beberapa komponen penting. Kayak titik O ini adalah titik asal atau origin, lalu titik B, EG itu adalah titik awal, titik B aksen, jadi B aksen, X aksen, Y aksen itu adalah hasil pencerminan dari titik B terhadap garis Y sama dengan MX, lalu garis OB itu membentuk sudut beta terhadap sumbu X. Sementara itu, garis pencerminan Y sama dengan MX itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Karena terjadi pencerminan terhadap garis tersebut, maka sudut antara garis OB aksen dengan garis pencerminan akan sama dengan sudut antara OB dengan garis pencerminan, sesuai dengan sifat refleksi dalam geometri. Next. Nah, kita perhatikan lebih detail hubungan geometri yang terjadi pada gambar. Kita perhatikan segitiga OB2B dan juga segitiga OBB aksen. Nah, berdasarkan gambar tersebut, OB itu sama dengan OB aksen. Karena teorema yang mengatakan tadi bahwa refleksi itu merupakan isometri. Nah, kita misalkan OB1 ini sebagai X dan juga BB2 ini sebagai Y. Maka diperoleh bahwa OB1 itu sama dengan OB cos beta. Dan juga BB2 itu sama dengan OB sin beta. Artinya koordinat titik B itu tidak dapat direpresentasi, koordinat titik B itu dapat
diinterpretasikan menggunakan panjang OB serta sudut beta. Selanjutnya, kita analisis sudut yang terbentuk setelah refleksi. Sudut antara garis OB aksen dengan sumbu X itu adalah sudut B aksen OB1 yang sama dengan alfa dikurangi beta ditambah alfa. Ini sama dengan 2 alfa min beta. Hal ini itu terjadi karena pada pencerminan sudut terhadap garis cermin akan dipantulkan secara simetris. Dengan demikian kita dapat menuliskan OB1 ini sebagai berikut. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 pada persamaan 2 sehingga didapat bahwa aksen E cos 2 alfa tambah Y sin 2 alfa itu sama demikian juga sama dengan seperti ini. Next. Nah, lalu berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka diperoleh rumus koordinat bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX, yaitu ini. X aksen sama dengan X cos 2 alfa ditambah Y sin 2 alfa. Dan Y aksen itu sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Nah, persamaan ini itu menunjukkan bagaimana koordinat titik X, Y berubah menjadi X aksen, Y aksen setelah dilakukan pencerminan terhadap garis yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, agar lebih mudah digunakan dalam perhitungan aljabar linier, kedua persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan matriks seperti di bawah ini. Bentuk matriksnya seperti ini ya. X aksen, Y aksen sama dengan ini. Matriks tersebut itu disebut sebagai matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX dengan M-nya itu sama dengan tan A. Nah, dengan menggunakan matriks ini, kita itu dapat menentukan bayangan suatu titik terhadap garis tersebut secara lebih sistematis dan juga efisien. Next. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana mencari koordinat bayangan dari suatu titik jika dicerminkan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk yang pertama, misalkan kita punya titik awal, yaitu titik A, X, Y. Kita ingin mencari bayangannya, yaitu titik A aksen, X aksen, Y aksen, terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Perlu diingat bahwa nilai M di sini merupakan gradien seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Amel. Yang gradien itu sama dengan tan alfa, di mana alfa adalah sudut antara garis tersebut dengan sumbu X positif. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada gambar grafik yang pertama, yaitu pada grafik yang sebelah kiri. Ini adalah kondisi di mana awal dari sebuah garis tersebut. Garis pantulnya memotong sumbu Y di titik 0, C, bukan di titik pusat 0,0. Nah, hal ini membuat perhitungan sedikit rumit jika dikerjakan secara langsung. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan trik pada gambar yang grafik kedua yang sebelah kanan, yaitu dengan menggeser sumbu koordinatnya. Yang awalnya kita asumsikan bahwa titik potong garis dengan sumbu Y yaitu titik P 0, C sebagai titik pusat yang baru. Nah, dengan menggeser sumbu Y sedemikian rupa, kita dapat membuat sistem salib sumbu baru yaitu X aksen PY. Next. Karena kita tadi sudah menggeser garis menjadi Y sama dengan MX, nah kita bisa langsung mengalihkannya dengan menggunakan matriks transformasi pencerminan dengan koordinat titik yang sudah digeser tadi, yaitu X, Y min C. Hasil perkalian matriks pencerminan dengan titik X, Y min C akan menghasilkan titik bayangan sementara. Kita sebut saja dia sebagai titik X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Dari perkalian matriks tersebut, kita dapatkan persamaan X aksen-aksen sama dengan X cos 2 alfa plus Y min C sin 2 alfa dengan Y aksen-aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y min C cos 2 alfa.
Nah, tapi perlu diingat bahwa perhitungan ini itu masih berada di dalam salib sumbu yang baru yang tadi telah kita lakukan untuk pada grafik yang kedua. Kita harus mengembalikannya ke sistem koordinat awal, yaitu dengan salib sumbu XOY. Nilai X tidak mengalami pergeseran naik turun, jadi nilai X aksen atau bayangan akhirnya itu sama dengan X aksen-aksen. Sedangkan untuk nilai Y, karena tadi kita kurangi dengan C di awal, sekarang bayangannya harus kita tambahkan kembali dengan C. Jadi Y aksen-aksen sama dengan Y aksen min C, yang berarti Y aksen sama dengan Y aksen-aksen plus C. Nah, berdasarkan langkah-langkah tersebut, kita mendapatkan kesimpulan akhir bahwa pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan MX plus C, atau bayangannya dari titik A, X, Y adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan rumus akhir yaitu X aksen sama dengan X cos 2 alpha plus Y min C sin 2 alpha. Y aksen sama dengan X sin 2 alpha min Y min C cos 2 alpha plus C. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan A yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan B. Nah, di sini misalkan jarak antara garis A dan antara garis dan Y sama dengan A. Oh, ini salah ya. Tolong slide sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan A yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan B. Nah, misal jarak antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B adalah D. Maka D-nya itu sama dengan base kurang A. Nah, misal pertama kita misalkan terdapat sebuah titik A, koordinat X, Y, itu kita cerminkan terhadap garis sumbu X sama dengan A sehingga menghasilkan petanya A aksen dan koordinat X aksen, Y aksen. Lalu, titik A aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis sumbu X sama dengan B sehingga menghasilkan peta A aksen dan koordinat X aksen sehingga menghasilkan petanya itu A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Seperti pada gambar yang tertera pada slide. Nah, pada pencerminan terhadap garis X sama dengan A tadi, nilainya kan tidak berubah. Sedangkan nilai X-nya berubah. Nilai X-nya berubah sehingga didapatkan X aksen sama dengan 2A dikurang X. Nah, sehingga koordinat pertama itu, koordinat bayangan pertamanya, yang yaitu titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, itu didapatkan 2A dikurang X, Y. Nah, lalu pada pencerminan yang kedua terhadap garis sumbu X sama dengan B, itu didapatkan X double aksennya sama dengan 2B min X aksen. Nah, tadi kita ketahui bahwa X aksennya kan yaitu 2A min X. Maka kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai X aksennya ke X double aksen. Sehingga ditemukanlah bahwa hasilnya menjadi X double aksen sama dengan 2B dikurang 2A ditambah X. Atau X double aksen sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah X. Nah, sedangkan nilainya Y-nya itu tetap ya, sehingga Y aksen itu sama dengan Y. Nah, selanjutnya tadi, kan di awal sudah kita misalkan kalau jarak antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B adalah D, dengan D-nya itu sama dengan B dikurang A. Sehingga kita masukkan, substitusikan D ke rumus yang X double aksen sama dengan 2D ditambah X. Sehingga koordinat bayangan akhirnya menjadi
A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen sama dengan X ditambah 2D, Y. Nah, jadi dua kali pencerminan terhadap garis sejajar X sama dengan A dan X sama dengan B akan menghasilkan translasi atau pergeseran sejauh 2D ke arah kanan pada sumbu X. Nah, dengan kata lain, itu tidak hanya bergeser secara horizontal dan koordinat Y ini tidak berubah dan juga pergeserannya sebesar 2 kali jarak antara kedua garis cermin. Oke, selanjutnya. Garis Y sama dengan A dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Oke, yang tadi kan kita bahas pencerminan terhadap sumbu X, sekarang kita akan bahas pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, misal jarak antara garis dan Y sama dengan A dan Y sama dengan B adalah D, di mana D itu jaraknya B dikurangi A. Nah, misal titik A itu dengan koordinat AX, Y, olah satu pencerminan dengan sumbu Y sama dengan A, itu petanya adalah A aksen dengan koordinat itu X aksen, Y aksen ini. Nah, dan olah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B ini, peta A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen menjadi A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa koordinat X aksen itu sama dengan X dan sama dengan X double aksen. Dan di mana Y double aksen adalah 2D ditambah Y. Jadi, oleh suatu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B, dari petanya dari A, X, Y adalah A double aksen dengan koordinat X, 2D ditambah Y. Next. Baik, yang selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, apabila pada V terdapat sistem sumbu ortogonal dan A 1,3 sedangkan B min 2, min 1, tentukan persamaan sebuah garis sehingga MGA sama dengan B. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan garis AB dapat dicari dengan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu disubstitusi Y1, Y2, dan X2 dan X1-nya yaitu menjadi Y min 3 per min 1 min 3 sama dengan X min 1 per min 2 min 1. Nah, ini dikalikan silang maka menjadi min 3 kali Y min 3 sama dengan min 4 kali X min 1. Lalu didapatkan min 3Y min 9 sama dengan min 4X plus 4. Nah, persamaannya didapat yaitu 4X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Next. Nah, berdasarkan persamaan tadi, maka didapat gradien M1-nya itu yaitu 4/3. Lalu, gradien yang tegak lurus dengan AB, maka M2-nya itu sama dengan min 3/4. Nah, untuk mencari titik tengah AB itu dengan 1 min 2 per 2, min 1 min 3 per 2. Sehingga titik tengah AB-nya itu didapat 0,5, 1. Maka persamaan garis yang melalui titik min 0,5, 1 dan bergradien M min 3/4 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Lalu disubstitusi Y1-nya, M-nya, dan X1-nya. Maka Y min 1 sama dengan min 3/4 dikali X ditambah setengah. Nah, dengan melakukan ini sehingga didapat 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0. Ini X-nya ditukar di depan jadi 6X plus 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G-nya adalah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Next. Nah, untuk contoh soal yang kedua, diberikan persamaan garis G 2X ditambah Y sama dengan 6. Tentukan peta G oleh pencerminan dengan sumbu Y sama dengan X. Untuk penyelesaiannya, untuk setiap titik P pada garis G, koordinatnya adalah di mana P itu X, 6 min 2X. Misal nih, oleh suatu pencerminan terhadap garis 2X ditambah Y sama dengan 6,
Peta P adalah P aksen, di mana P aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Maka diperoleh di buah matriks seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 0, dikalikan X, 6, min 2X. Maka akan ditemukan X aksen sama dengan 6, min 2X, dan Y aksen sama dengan X. Nah, jika X-nya ini dieliminasi dari dua persamaan di atas, maka diperoleh Y sama dengan 6 min 2Y, maka Y sama dengan X. Jadi, persamaan peta G adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Next. Nah, soal yang terakhir, tentukan peta dari pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu X bila A 1,1, B 2,3, dan C min 1,3. Nah, pada soal ini diminta untuk menentukan peta pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu X. Di mana sudah diketahui titik-titiknya di mana titik A 1,1, titik B 2,3, titik C min 1,3. Nah, untuk menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X, dapat menggunakan matriks transformasi refleksi terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, min 1, seperti yang ada di sini. Nah, matriks ini kemudian dikalikan dengan matriks koordinat titik-titik segitiga ABC. Koordinat titik-titik tersebut dituliskan dalam bentuk matriks seperti yang di sini, yaitu 1, 2, min 1, 1, 3, 3. Nah, kemudian dilakukan perkalian matriks transformasi dengan matriks koordinat titik sehingga diperoleh 1, 2, min 1, min 1, min 3, min 3. Nah, dari hasil tersebut, kita dapat menentukan koordinat bayangan dari setiap titik sehingga diperoleh A aksennya itu 1, min 1, B aksennya 2, min 3, dan C aksennya itu min 1, min 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peta hasil pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu X adalah segitiga dengan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan teman-teman untuk say bye to kamera. Bye-bye.